Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 tentang globalisasi. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 atau 4.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. IPA KD 3.6 atau 4.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Oke, mari kita bahas satu persatu materinya. Menemukan informasi penting teks eksplanasi yang didengarkan. Teks eksplanasi terdiri atas bagian pernyataan umum atau pembukaan, deret penjelas atau isi dan penutup atau kesimpulan. Pada kegiatan ini, kita akan mendengarkan teks yang dibacakan oleh gurumu. Jadi nanti di buku tema tidak ada teks ceritanya. Anak-anak cukup mendengarkan dan nanti menjawab pertanyaan. Tapi di sini akan saya tampilkan teks eksplanasinya. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Paragraf 2. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Paragraf ketiga. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Ya, dari bacaan yang tadi sudah didengarkan, tugasnya adalah yang pertama, menuliskan topik masalah pada paragraf 1, dan penjelasnya isinya tentang apa, terus paragraf 3 kesimpulannya tentang apa dari bacaan tadi tentang menghemat listrik. Selanjutnya cara menghemat energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Ini nanti kalau ada yang baru berarti itu tambahan dari yang kemarin. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. 2, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian.
Yang kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Ini menggunakan energi alternatif, yaitu pakai pembangkit listrik tenaga surya atau panas atau cahaya matahari ya. Ya. Mari kita amati gambar di sini. Kita lihat bahwa di sini ada gambar rumah. Di kotak-kotak rumah ini ada penggunaan energi listrik. Kita lihat kayaknya ini pemakaiannya secara bersamaan. Pertanyaannya, apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? 2. Tuliskan ruangan yang boros listrik. 3. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik? 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yang kelima, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lihat di sini yang banyak alat elektroniknya, yang boros itu yang ini. Ya, karena apa? Tidak ada yang memakai, tapi dinyalakan semua. Kita untuk sumbernya bisa buka di buku siswa kelas 6 tema 4 kurikulum 2013 Bu Pena Erlangga 6B. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.